Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qaidina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini, di kesempatan yang agung ini, di Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita di Ramadan ini, sehingga kelak ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kembali kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini kita akan menyampaikan, akan membahas masih tentang Ramadan. Kalau kemarin sebagai Syahrul Al-Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Jihad, kali ini Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah wa Syahrul Taubah. Ramadan sebagai bulan ampunan, sekaligus juga Ramadan sebagai bulan dan kesempatan terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Siapapun kita, yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih, suci, terbebas dari segala bentuk dosa. Pasti dia ada dosa di sini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang segera kembali, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan sebelum kita masuk Ramadan, betapa banyak dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut hamba-Nya ini dalam sebuah hidangan, dalam sebuah bulan yang dikatakan di dalamnya bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat hamba-hamba Allah itu semakin merindukan surga. Lalu ghulliqat abwabun nar, atau ughliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Lalu tidak cukup sampai di situ, wasuffidatis syayatin, bahkan setan-setan oleh Allah dibelenggu. Tentu ini adalah sebuah kesempatan di mana kita tidak ada lagi kesempatan-kesempatan buruk sebenarnya di bulan Ramadan. Karena setan ini sudah dibelenggu. Tidak ada lagi bisikan-bisikan buruk. Tidak ada lagi godaan-godaan buruk. Semua yang ada adalah suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini adalah akan membentuk, menumbuhkan sebuah suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ditambah lagi dengan lipatan-lipatan pahala yang Allah sediakan. Ditambah lagi dengan ampunan, berbagai macam ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap, kata Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang qiyam malam Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Dan juga ampunan-ampunan yang lain. Bahkan di malam terakhir atau 10 malam terakhir dikatakan sebagai itqun minan nar. Sebagai pembebasan orang-orang dari neraka. Artinya diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kesempatan kepada kita? Sebuah kesempatan kepada para pendosa untuk menghentikan perbuatan dosanya, untuk menyudahi kemaksiatannya. Lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dengan penuh khusyuk, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, terlebih lagi kita bertaubat di bulan Ramadan, pasti akan Allah ampuni. Tidak ada di dunia ini dosa yang apabila kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar, kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosanya telah melampaui batas, yang dosanya sudah menggunung melangit. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Dalam ayat itu semua dosa. Kita bermaksiat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Kita berzina, Allah akan ampuni semua dosa. Kita berjudi, Allah akan ampuni semua dosa. Kita melakukan dosa apapun, Allah akan mengampuni semua dosa. Berbuat syirik, selama dia belum mati, belum meninggal, lalu dia bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Terlebih lagi, sekali lagi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang berlimpah ketaatan, berlimpah ampunan. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua kita pernah mendengar satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang kisah orang yang telah membunuh 99. Lalu dia mencari orang karena ingin bertaubat. Pertama dia ketemu dengan seorang ahli ibadah. Tapi dari segi keilmuannya kurang. Ahli ibadah bukan ahli ilmu. Lalu dia bertanya tentang perbuatannya, tentang maksud taubatnya. Seorang ahli ibadah ini karena kurang memiliki ilmu, akhirnya dia mematahkan taubatnya. Dan dia mengatakan, rasa-rasanya Allah tidak akan mengampuni dosamu yang sudah begitu banyak orang kau bunuh. Sehingga orang ini putus asa, lalu mencabut kembali goloknya dan membunuh seorang ahli ibadah ini. Sehingga lengkaplah dia telah membunuh 100 orang. Lalu dia menyesal dan ingin bertaubat, dan dia cari orang siapa yang bisa memberikan arahan dan petunjuk, dan ketemulah dengan seorang ahli ilmu. Ketika dia bertanya tentang taubatnya dan perbuatannya,
Seorang ahli ilmu ini karena dia tahu ilmunya, dia mengatakan sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, istilahnya sebejat apapun dosa yang kau lakukan, jika engkau sungguh-sungguh bertaubat memohon ampun kepada Allah, pasti akan Allah ampuni. Tapi syaratnya supaya taubatnya betul, supaya taubatnya terjaga, maka engkau tidak boleh kembali ke tempat tinggalmu, kampungmu, karena di sana banyak orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Kamu hijrahlah ke kampung sebelah, di sana banyak orang-orang taat yang akan membimbing taubat kamu. Begitu pergilah dia ke kampung orang-orang soleh itu, di tengah perjalanan Allah cabut nyawanya. Sehingga berebutlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab, yang merasa berhak untuk menyambut nyawanya. Malaikat rahmat mengatakan, ini orang yang bertaubat, ruhnya adalah milik saya. Kata malaikat azab, tidak, orang ini adalah sudah membunuh banyak orang, 100 orang, bahkan yang terakhir adalah ahli ibadah, maka nyawanya adalah milik saya, kata malaikat azab. Lalu dua-duanya naik ke langit, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, ukur ke arah mana dia yang lebih dekat jaraknya. Maka setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat kepada kampung orang-orang yang soleh, maka kata Allah, dia adalah milik malaikat rahmat karena aku telah mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi momen terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen terbaik kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita himpun, lalu kita tutupi keburukan-keburukan masa lalu kita dengan amal-amal taat, dengan amal-amal kebaikan, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan meraih malam qadarnya atau Lailatul Qadarnya yang dikatakan khairun min alfi syahrin, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan taubat bukan berarti taubat hanya di bulan Ramadan saja. Lalu setelah Ramadan kembali lagi kepada kemaksiatan. Tapi sekali lagi ini adalah momen kita untuk start, memulai kebaikan, untuk kemudian terus melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan ini di bulan-bulan yang 11 setelahnya. Sehingga ini adalah menjadi titik awal kita melakukan perubahan di dalam hidup kita, kembali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Karena Ramadan ke Ramadan mukaffirat, di sana ada tebusan-tebusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaubat di bulan Ramadan tetap harus disertai dengan keseriusan, kekhusyuan, dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya adalah bagaimana kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa. Dan yang kedua, menyesali apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya. Dan yang ketiga tentunya berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita bertaubat. Oleh karena itu, siapapun kita yang pernah berbuat dosa, semua kita punya masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai bulan taubat, kembali sekali lagi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikatakan sebagaimana dikatakan Nabi SAW, bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.